Jadi ini pertemuan ketiga, tapi pertama kalinya saya ditemenin sama Maria dan Asa. Asa sama Maria punya satu kesamaan, yaitu tidak bisa dengar sesuatu yang terlalu kenceng. Maria juga begitu. Saya punya satu perbedaan. Saya tidak bisa dengar sesuatu yang terlalu kecil. Jadi kalau setel lagu di mobil, saya pasti kenceng banget. Maria pasti ngecilin terus. Nah pas lahir anak, karena jadi berdua sekarang, yang gak suka jadi saya kalau dengar lagu pakai headset. Bapak Ibu, saya ketemu Maria itu 11 tahun yang lalu. Hari ini temanya cinta. Yang bikin tema ini bukan saya. Yang bikin tema ini teman-teman dari One Christ. Temanya cinta katanya. Karena mungkin bulan Februari. Saya ketemu Maria, jumpa Maria itu 11 tahun yang lalu. Jumpanya di depan toilet. Sungguhan, saya penjaga toiletnya. Penjaga toilet gereja. Karena waktu itu saya full timer gereja. Tugasnya tidak sekeren khotbah, apalagi nyanyi. Saya guru sekolah minggu, kadang-kadang jaga toilet kalau lagi ada ibadah. Memang gak ada sih tugas khusus jaga toilet, cuman waktu itu kan namanya full timer datang pasti paling pagi. Cuman toilet kan masih dikunci, jadi yang tahu kuncinya saya. Nah pas dia mau ke toilet, saya bukain. Sampai sekarang kalau saya tanya, kenapa kamu tertarik sama saya? Karena dia bilang, karena waktu itu saya mau ke toilet, kamu bukain. Gitu kata dia. Lah tugas semua penjaga toilet emang begitu Maria. Dia belum pernah ketemu aja penjaga toilet Kristen kali. Dia selalu ngomong begitu. Dia bilang, kenapa sampai detik ini? Kalau ditanya, kenapa waktu itu tertarik? Dia bilang, karena waktu dia mau ke toilet, saya yang bukain. Waktu itu, Maria saat nikah, usianya mungkin hampir 30 tahun. Tidak pernah pacaran seumur hidupnya. Kayaknya PDKT mah ada 1-2 orang. Cuman pacaran belum pernah. PDKT-annya aja sama satu laki-laki yang saya tahu, pegangan tangan aja tidak pernah. Seumur hidup saya belum pernah ketemu sama perempuan yang benar-benar 30 tahun tuh belum pernah pacaran. Itu pertama kali seumur hidup saya ketemu, dan papahnya Maria hampir persis seperti Om Purwa. Potongan rambutnya, warna rambutnya, hobinya bikin lagu. Kalau sharing semua tentang keluarga, begitu bentuknya persis sama Om. Om kalau ketemu itu kayak doppelganger, persis sama. Masalahnya adalah, salah satu kesamaannya adalah sangat strict sekali. Jadi Maria kalau mau pacaran, itu pasti harus ke papahnya dulu. Dan papahnya bukan filter, tapi seperti tutup Tupperware. Kalau filter kan masih ada yang bisa molos ya. Kalau tutup Tupperware kan kagak bocor. Jadi kagak ada yang bocor, kagak ada yang bisa pacaran sama dia. Yang saya bingung waktu itu, saya pekerja gereja, gaji saya 3 jutaan, adik saya ada 7, yang tinggal sama saya ada 4. Pertemuan pertama sama keluarganya, saya melakukan satu-satunya hal yang dilarang sama papa saya. Papa saya cuma bilang, kalau nanti kamu ketemu jodoh, ketemu pacar, pokoknya jangan ceritain tentang keluarga kamu. Nah, ketemu Maria sama ketemu papahnya, hal pertama yang saya lakukan adalah saya cerita tentang keluarga saya. Saya ceritain tentang, saya jujur ngomong, saya jelasin bahwa 1, adik saya ada 7. Pasti kalau saya kerja, sebelum saya kasih makan anak istri saya, mama sama adik-adik saya harus makan dulu. Bisa gak kita makan? Saya gak tahu Bapak Ibu bisa apa enggak ya. Saya dari zaman dulu tiap kali makan hokben aja nih, misalnya kita makan hokben pakai daging. Misalnya kita lagi makan di luar dapat hokben. Pikiran pertama kita adalah, mama udah makan belum ya? Mama makan apa ya? Itu tuh tidak mungkin tidak kepikiran. Jadi bisa gak kalau kita nikah, terus saya makan daging, atau saya tinggal di rumah yang nyaman, terus mama saya kagak tahu besok kontrakannya habis bayarnya pakai apa. Itu tidak mungkin bisa tidur. Jadi maksudnya adalah sudah miskin, banyak tanggungan. Itu bukan generasi sandwich. Sandwich itu masih ada dagingnya. Saya generasi roti bakar.
Cuman ada coklat sama keju doang. Jadi saya bilang dari awal, ketemu papanya langsung saya bilang, Om, saya ini murid sekolah Alkitab. Tidak ada uang, papa mama saya pisah dari umur saya 3 tahun. Kakek saya punya istri 3 di waktu yang bersamaan. Omah saya itu istri pertamanya. Saya ceritain, papa saya bilang, nah kasar nanti ya, bodoh kamu, terus semacam itu gitu. Kata papa saya, kalau kamu ceritain begitu, mana ada yang mau? Nah maksud saya begini, justru kalau saya udah ceritain begitu masih ada yang mau, berarti dia benar-benar maunya sama saya, bukan mau sama apanya saya. Nah daripada saya bohong-bohong, misalnya saya bohong, bisa aja saya bilang, ya saya ini sebenarnya anak CEO tapi belaga miskin. Bisa aja sih, tampangnya mah ada kali ya, dikit-dikit mah. Saya bilang sebenarnya saya anak orang kaya, cuman saya belaga miskin, saya enggak. Ya kalau saya ngomongnya begitu, yang mau deketin saya ya berharap one day satu hari saya kaya. Tapi dari waktu itu saya udah bilang, saya tuh cuman modal saya itu hidup cuman 1 sepeda motor, itu pun dari gereja, Honda Revo. Ini satu-satunya cara saya hasilin uang, dan waktu itu pun saya masih kuliah sambil kerja, duitnya masih pakai buat bayar kontrakan rumah, uang sekolah adik dan segala macam. Kalau kamu mau sama saya, kamu tuh mau sama saya kenapa? Ibarat kata kalau misalnya tampang, ya ampun percaya dah yang deketin dia, tampangnya ganteng-ganteng. Orang Manado banyak bener deketin dia. Orang Manado kan banyak Kristen banget ya. Ganteng-ganteng orang Manado. Bener dia pernah ke Manado, dideketin, ya ampun udah kayak foto model semua itu. Jadi saya bilang, saya pikir akhirnya ya, ternyata dalam hidup, kelemahan itu bisa jadi kelebihan. Kelebihan itu bisa jadi kelemahan. Apa itu maksudnya? Nah sebelum itu saya kaitin dulu sama firman Tuhan. Kita buka di Yohanes 3 ayat 16. Masa masih dibuka Yohanes 3 ayat 16, tapi gak apa-apa dibuka aja. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, kalau ada satu alasan kenapa kita hari ini ada di sini, bisa beribadah dengan kehidupan yang baik, punya makanan yang cukup, punya tempat tinggal yang cukup, punya kesehatan yang baik, punya umur, semua karena cintanya Tuhan pada barang atau sampah menjijikan seperti kita. Tepatlah apa yang kata Pastor Yeri Patinasarani bilang. Pastor Yeri posting sesuatu yang saya kaget awal postingannya. Buset, maksudnya apa nih? Dia bilang, Tuhan Yesus itu pemulung katanya. Tuhan Yesus itu pemulung. Saya kaget, buset, Tuhan Yesus pemulung. Dia bilang, iya Tuhan Yesus itu pemulung. Pasti pemulung. Buktinya sampah kayak saya diangkat. Bener juga. Saya bilang, Bapak Ibu, kita kan bukan berlian dalam lumpur. Kalau ada lumpur, kita kotorannya kali. Kita bukan berlian dalam lumpur. Coba dah, kita yang paling mengakui diri kita sendiri. Keluarga kita yang paling mengetahui siapa kita. Kalau orang tua, saudara, istri, suami kita tahu kan, yang paling tahu, kita kan orang paling dekat. Kita itu adalah sampah. Orang yang mana yang mau bergaul dengan sampah seperti kita? Ya cuman Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus itulah pemulung yang sejati. Karena lebih bergaul sama sampah, domba berpenyakit. Kalau zaman dulu aja bangsa Israel harus mempersembahkan domba yang tidak bercacat celak. Kalau waktu itu kita bukan manusia, kita nih domba. Kita aja gak layak buat dipersembahkan jadi korban. Kita ini sudah cacat, berpenyakit mengerikan lagi. Penyakit kita tuh bukan penyakit yang terlihat. Yang lebih mengerikan penyakit kita tuh munafik, iri hati, sombong, angkuh, merasa tinggi padahal rendah. Jangankan di mata Tuhan, di mata manusia aja kita menjijikan. Kata orang, sombong itu dosa. Kata Alkitab, orang kaya itu sukar masuk surga. Tapi zaman hari ini sudah berbeda. Orang miskin pun sukar masuk surga. Karena hari ini miskin pun sombong. Orang dulu Bapak Ibu, yang sombong itu orang kaya. Kalau dia punya banyak ternak, dia punya banyak budak,
Rumahnya besar, di dalam rumahnya kayak rumah Abraham, di dalam rumahnya budaknya ada 100 misalnya. Dia sombong, susah masuk surga. Zaman hari ini handphone masih nyicil, masih ngekos-kosan. Tapi sombong, ngelihat ada orang lebih susah dikit, dia udah, ngelihat nih knalpot gue knalpot baru. Bapak Ibu, itu fakta hidup hari ini. Memang berbeda dari zaman dulu. Tapi seperti yang kita sebut sebelum, kelemahan itu kadang-kadang jadi kelebihan, kelebihan kadang-kadang jadi kelemahan. Contohnya apa? Bapak Ibu, kalau Tuhan kita, Tuhan yang mencari makhluk yang sempurna, makhluk yang kudus, yang luar biasa suci, yang baik, pasti bukan kita umatnya. Mungkin kalau Tuhan Yesus nyari yang sempurna, lebih banyak umatnya orang Buddha. Orang Buddha saya lihat banyak yang lebih baik-baik. Rumah sakit Buddha, sekolah Buddha lebih banyak punya hati nurani daripada sekolah Kristen. Ini kalau orang Buddha yang ngomong, ini kan fakta nih. Kalau orang Buddha yang ngomong kita tersinggung. Makanya saya orang Kristen yang ngomong. Mama saya tukang kue bolu tape. Saya baru ketemu papa tuh SMP baru dibiayain. Sebelumnya mama saya kerja sendiri. Mama saya muter ke semua sekolah yang ada Kristen-Kristen dan Katolik-Katoliknya. Semua yang ada lambang salib, ada gambar burung merpati, ada cinta, ada kasih. Semuanya diputerin. Cuman request satu, tidak request sekolah gratis, tidak request potongan. Cuman request satu, tolong minta uang pangkal bisa dicicil. Karena tidak ada uang untuk bayar uang pangkal. Kalaupun dipaksain bisa, tapi adik saya ntar kagak sekolah. Jadi maksudnya mama saya cuma request kepada sekolah-sekolah yang punya hati, yang punya kekudusan, yang punya belas kasih, yang katanya Kristen, yang katanya Tuhannya penuh kasih dan segala macam. Muter berbagai sekolah di seluruh Jakarta Barat. Kayaknya ada kali puluhan sekolah. Nggak nyampe 100, tapi puluhan mah ada. Saya ngikut di sampingnya ditenteng. Tujuannya buat minta belas kasihan. Cuman buat nyicil uang pangkal loh. Kagak minta potongan, nyicil uang pangkal. Tidak ada satupun sekolah yang penuh kasih dan berlambang salib itu yang memokekan, tidak ada. Cuman ada satu akhirnya sekolah kecil sekali, kepala sekolah Ibu Santi namanya. Dia talangin pakai duit dia sendiri. Berapa sih gajinya kepala sekolah? Sekolahnya kecil, itu saya satu kelas murid cuma 15 orang. Sekolah kecil, tutup lagi akhirnya. Sekolahnya dibeli sama sekolah lain. Beneran tutup di namanya sekolah Triana di AM Sangaji, Damping dan Kindona tutup. Maksud saya, kita harus ngomong jujur ya. Kalau misalnya Tuhan nyari orang-orang baik, kebanyakan Tuhan itu kayaknya umatnya bukan orang seperti kita. Tapi Bapak Ibu sekali lagi saya tekankan, seringkali kelemahan jadi kelebihan, kelebihan jadi kelemahan. Bapak Ibu, kenapa sih dari seluruh bangsa di dunia ini Tuhan Yesus, Bapak di sorga lebih tepatnya, pilih bangsa Israel jadi umat pilihan? Kenapa? Kalau Tuhan Yesus lahirnya di bangsa Jepang, Tuhan Yesus kagak disalib. Sekarang udah punya patung monumen kali itu. Kalau Tuhan Yesus lahirnya di Cina, mungkin itu udah disembah sebagai dewa matahari mungkin. Kenapa dari seluruh bangsa, Bapak pilih bangsa Israel? Israel sebelum namanya Israel, namanya siapa? Yakub. Yakub artinya apa? Yakub dari awal, apa identitas diri Yakub? Iya, dia nipu. Dia nipu bapaknya sendiri. Betul yang ngajarin mamahnya, tapi dia yang nipu. Dia itu pencuri hak kesulungan saudaranya sendiri, Esau. Ingat cerita Yakub dan Esau? Dulu kalau di gereja kita dengar cerita tentang bangsa Israel, kita bakal pikir bangsa Israel itu bangsa jempolan. Jadinya makanya kita semua kiblatnya ke sono. Seakan-akan, ini kan nggak ngomongin bangsa Israel sekarang. Fakta sejarah bangsa Israel sekarang kalau dites DNA juga mungkin udah campuran semua itu Bapak Ibu. Karena waktu Israel dibuang tahun 720 ke Israel Utara dibuang karena pembuangan dari Asyur, lalu tahun 586 ke Babel, Israel Selatan, yang balik sekarang ke Israel itu mau udah campuran-campuran. Pun Israel Utara tidak ada satupun yang balik. Israel Utara kan ada 10 suku, Israel Selatan ada 2, Yehuda, Benyamin.
Makanya kita bilangnya Yahudi. Karena kebanyakan dari cuman Yehuda doang. Tapi Yahudi yang sekarang pun bukan seperti Yehuda yang zaman dulu. Karena sudah nyampur dan segala macam. Bahkan detik ini kalau kita ke sono, orang Israel itu lebih banyak ateis daripada beragama Israel. Udah jelas itu mah. Orang-orang Israel yang kita bilang elit global itu, yang orang kaya, oh Bill Gates ini Israel. Ya mereka Israel bukan Israel yang kita baca di Alkitab, udah bukan begitu. Tapi maksud saya ini kita lagi ngomongin Israel yang zaman dulu di Alkitab nih. Bapak Ibu. Bangsa Israel itu bukan hebat karena wah dia hebat, saya pilih dia. Enggak. Hebat karena Tuhan pilih jadi hebat. Kalau bukan Tuhan pilih, Israel itu, ya ampun. Nih coba bayangin. Entah bagaimana bergulatnya dengan malaikat. Tapi Yakub waktu dia ketakutan kabur dari Esau, dia kan takut karena dia baru nipu kakaknya dengan semangkuk sup kacang merah. Dia kabur. Terus dia minta tolong, Tuhan bagaimana ya saya takut nih dibunuh, dimatiin, bagaimana ini. Lalu cerita Alkitab dia bergulat dengan malaikat. Ada gak manusia di dunia ini dalam sisa sejarah Alkitab yang bergulat dengan malaikat coba? Bergulat dengan malaikat cuma satu orang namanya Yakub. Lucunya, apa sih dibayangin kita kalau bergulat? Bergulat tuh maksudnya berantem begitu. Terserah orang interpretasi masing-masing. Tapi kalau di otak saya bergulat tuh gini, kan katanya bergulat sampai pagi. Masa iya sih bergulatnya berantem begitu sama malaikat? Kalau malaikat begitu mah ya gak usah bergulat, disentil patah kali itu Yakub ya. Malaikat, masa bergulat sama malaikat? Mungkin interpretasi banyak pendeta tuh begini. Bergulat itu artinya dia bergumul kuat, tidak mau melepaskan Tuhan. Dia berdoa terus-menerus, minta pertobatan, minta maaf, minta ampun. Sampai pagi dia kagak mau ngelepasin Tuhan. Misalnya pernah gak kita berdoa nih, rasanya kering bener. Misalnya kita minta maaf Tuhan, saya salah nih, kita baru ngelakuin satu kesalahan. Kita ketakutan karena konsekuensi dari kesalahan kita. Kita berdoa, tapi udah 30 menit, kagak ada Tuhan sama sekali hadiratnya. Tapi Yakub gak nyerah. Yakub ini tegar tengkuk emang. Keras kepala bener. Tapi kebetulan kali itu keras kepalanya untuk yang bener. Keras kepala bener dia. Dia gak mau, Tuhan pokoknya gak mau dah. Gak mau Tuhan, pokoknya saya maunya Tuhan tolongin saya, Tuhan tolongin. Sampai pagi begitu. Di cerita itu siapa yang menang? Yakub. Terus Yakub dikasih nama Israel. Padahal Israel artinya Allah menang. Coba bayangin ya. Ini makanya saya pas belajar Alkitab masih bilang seru bener nih Alkitab bener-bener. Yakub itu menang dalam pergumulan itu ceritanya kan. Tapi dia akhirnya karena menang dikasih nama Israel. Israel itu artinya Allah menang. Kemenangan Allah. Kenapa yang menang Allah? Tahu gak? Ini yang luar biasa. Ini selalu bikin saya semakin cinta sama Tuhan. Yang Tuhan pilih itu manusia, bangsa yang paling tegar tengkuk, paling keras kepala, paling jahat, bangsa yang baru ngeliat laut dibelah, dia lewat langsung bersungut-sungut. Bayangin. Bapak Ibu di Indonesia kalau ada batu bisa nyembuhin berak-berak aja, itu orangnya sudah disembah. Batu empok nari tuh, itu langsung disembah sumber airnya. Bayangin itu yang kan ditanya di TV kan, kenapa sih ini pada ngantri begini, pada minta dicelupin batu ajaib ini? Ya soalnya saya kemarin sakit lambung, GERD, sembuh. Dia udah nyembah-nyembah. Israel ngelihat laut dibelah di depan mata dia. Bangsa Israel nih laut dibelah, baru lewat, udah bilangnya apa? Aus nih. Ya ampun, aus yang dipikirin sama dia aus. Aus nih mana nih? Saya kalau ceritain Israel ke anak saya juga suka bingung. Kenapa begitu ya? Bayangin baru ngelihat laut dibelah. Yang dipikirannya cuman aus nih. Terus kalimatnya selanjutnya aduh sakit banget. Ya aus begini. Mendingan mati di Mesir. Katanya mendingan mati di Mesir. Daripada dibebasin tapi aus. Oke. Makanya Musa marah kan. Dalam hati Musa yang lembut itu. Aduh kamu ini kok jahat banget sih. Kamu baru dibebasin. Tapi kok hati kamu tuh degil banget, keras kepala. Bangsa paling tegar tengkuk. Nah itu bangsa Israel itu. Diketok akhirnya Tuhan. Musa ketok tongkatnya. Keluar air dari gunung batu. Habis itu komplainnya apa? Lapar nih. Lapar.
lapar, makan, nggak makan. Kasih roti dari sorga. Pernah ngelihat roti dari sorga? Sampai mati kita nggak pernah lihat. Habis dari roti dari surga udah datang. Dia bilang apa? Mana dagingnya? Karbo doang. Proteinnya dong. Kurang buat mereka kurang. Sudah akhirnya dikasih burung jatuh. Dia bikin apa? Patung emas. Dia bikin Baal, dia sembah Baal. Yang luar biasa. Orang Kristen hari ini percis seperti bangsa Israel hari itu. Berapa banyak berkat Tuhan kita terima? Berapa banyak kecelakaan, rancangan kecelakaan dari setan Tuhan laluin, kita bisa hari ini. Berapa banyak doa kita dalam ketakutan kita dikabulin Tuhan, kita dibebasin dari kecelakaan maut, mara bahaya. Baru bebas sehari, langsung otak kita bikin dosa. Bukan begitu. Langsung kalau kita baru terima kebaikan Tuhan yang besar. Tapi orang kecil ngelakuin kesalahan kecil, udah kita bentak. Muka kita bisa berubah jadi kayak setan. Ngebentak orang kecil yang gak bisa ngebales kita. Berapa banyak orang bisa masuk surga sebenarnya, cuman gara-gara kebetulan apes ketemu orang Kristen, jadi dia benci sama Tuhan Yesus. Itulah kenapa di akhir zaman Tuhan bilang, kamu ini sekalian pelaku kejahatan. Enyah daripadaku. Apa kejahatannya? Karena kalau orang jahat di luar Kristen, jahat mah jahat aja. Tapi kalau kita Kristen terus kita jahat, bukannya orang jadi pahit sama kekristenan. Kita fair gak? Kita gentle gak? Enggak. Kalau gentle tuh begini, kalau mau jadi orang jahat, ya gak usah jadi Kristen. Kenapa jadi orang jahat terus jadi Kristen? Kenapa gak jadi orang jahat aja bilang, saya memang penjahat. Ya memang saya jahat, emang kenapa? Ya udah jangan jadi Kristen. Nah kalau jadi Kristen terus jadi jahat, orang kan jadi benci. Jadi, maksud saya, kadang-kadang kelebihan jadi kekurangan, kekurangan jadi kelebihan. Israel tuh sangat penuh kekurangan. Kalau ada orang mau meneladani bangsa Israel tuh saya bingung, apanya? Tegar tengkuknya? Cocok emang bener orang Kristen sekarang semuanya tegar tengkuk. Berantem aja. Lihat nih, doanya Tuhan Yesus di Alkitab kepada Allah Bapa yang paling panjang cuma satu, doa tentang kesatuan umat kan. Detik ini apa yang paling hancur di kekristenan? Persatuannya kan? Nih, gak usah yang ngomongin Katolik, Kristen, Protestan apa. Advent nih, Advent aja ada berapa denominasi? Karismatik ada berapa? Total ada 58.000 denominasi Kristen yang tercatat. 58.000 denominasi. Itu kalau kita belajar aliran-aliran dalam gereja, salah satu mata kuliah 2 SKS. Itu kagak bakalan selesai 2000 SKS. Karena setiap hari ada aliran baru. Ada doktrin baru, ada gereja baru, ada sinode baru, ada semuanya baru. Bapak Ibu, berapa banyak orang Kristen lebih menghambat sesama Kristen padahal bisa bersatu sama agama lain. Orang Kristen sama agama lain bisa gandengan, bisa makan ngopi bareng. Tapi kalau sesama Kristen tapi beda denominasi, coba ributnya udah kayak apa? Seakan-akan kayak ngelihat pengkhianat dan setan gitu. Dan semua denominasi Kristen bilangnya, saya yang benar, dia yang sesat. Semua 58.000-58.000-nya ngomong begitu. Kebayang gak? Semua hal yang Tuhan minta apa sih? Tuhan cuma minta satu. Kiranya menjadi satu. Itu aja kagak bisa. Cuman menjadi satu. Bapak Ibu, jadi maksudnya adalah kalau hari ini kita bisa terima kehidupan yang baik, kesehatan yang baik, keluarga yang baik, itu tidak ada sedikit pun karena memang kitanya yang hebat. Jangankan Tuhan, tanya sama keluarga kita. Keluarga kita paling tahu kita ini setannya kayak apa. Nah, itulah kenapa makanya saya bilang Tuhan Yesus, Tuhan paling luar biasa. Karena semua Tuhan itu pengen umat yang sempurna. Semua Tuhan itu mengharapkan yang luar biasa. Hanya Tuhan Yesus pemulung yang ngumpulin sampah-sampah seperti kita. Lucunya, kalau sampah kan kalau kotor tinggal dibersihin. Kita itu berpenyakit. Penyakit dosa menular lagi. Penyakit dosa menular. Coba anak kita ngomong baik-baik nih. Masukin dia ke sekolah yang ngomong jorok. Semua jadi ngomong jorok tuh. Anak kita baik-baik. Ketemu orang yang suka ngebully. Jadi tukang bully dia. Dosa itu sangat menular, lebih berbahaya daripada batuk pilek.
Sedihnya, dengan segala penyakit dosanya, manusia bangga karena dia pikir dirinya lebih dari pemenang. Bapak Ibu, jadi hari ini kita tuh belajar sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Ternyata yang Tuhan pilih, kalau Tuhan pilih kita, itu bukan karena kita lebih hebat dari berbagai orang di agama lain. Karena dari semuanya, kitalah orang sakitnya. Coba lihat di Alkitab, dari zaman dulu, Tuhan datengin siapa? Pelacur, pemungut cukai. Sampai-sampai orang bilang, katanya kamu orang kudus. Kok ngumpulnya makannya bareng sama pelacur? Iya, kata Tuhan. Seperti orang sakit membutuhkan tabib, demikian orang berdosa dan saya datang untuk mereka. Jadi kalau hari ini kita jadi umat pilihan, sebenarnya kita nih yang paling sampah daripada semua orang. Jadi saya tidak heran kalau ngeliat orang Kristen karakternya buruk-buruk. Saya justru bersyukur, berarti Tuhan saya benar. Karena dalam Alkitab Tuhan saya bilang, Tuhan saya datang buat yang sakit, bukan buat yang sehat. Kalau misalnya kita datang, ketemu orang-orang yang di Kristen semuanya baik, buat apa Tuhan datang? Ya kan? Rumah sakit hari ini, siapa yang diobatin? Orang sakit, tapi cuman yang punya duit. Kalau tidak punya duit, ke puskesmas dulu, jangan ke rumah sakit. Ntar kalau udah masuk rumah sakit 3 hari, balik lagi ke puskesmas. Mau itu serangan jantung, mau itu operasi otak, 3 hari balik lagi ke puskesmas. Karena pakainya BPJS. Puji Tuhan udah ada BPJS. Bayangin gak sebelum BPJS kayak bagaimana kejadiannya? Mati mah mati. Masuk sini, luar negeri, orang langsung dilariin ke UGD. Coba di sini, dilariin ke administrasi, ditanya apa dulu? Yang bayar siapa? Bayarnya pribadi, perusahaan apa asuransi? Kalau kita nggak jawab dan nggak bisa taruh asuransi, apa dikerjain? Enggak, itu mah otaknya udah bengkak lah katanya, ntar juga bengkak, mati. Mau coba masuk rumah sakit? Kita nolongin orang masuk rumah sakit, pertanyaan pertama dia adalah, ini bayarnya pakai apa Bu? Dia nggak nanya, sakit apa? Di mana? Mana yang berdarah? Nggak ada. Tapi kebayang nggak? Detik ini, kita orang Kristen, benci sama orang Kristen yang masih berdosa. Kita bilang, Kristen itu munafik yang itu tuh. Saya udah gak mau gereja lagi. Gerejanya di situ mah, pendetanya pilih-pilih. Di sini mah pengurusnya, penatuanya sombong, munafik, naif. Bapak Ibu, memang begitulah indahnya di kekristenan. Kita orang-orang yang sakit, yang Tuhan mau sembuhkan. Dan Tuhan bisa sembuhkan loh. Kenapa saya bilang kelemahan itu kelebihan? Kalau saya, laki-laki seperti O'Brien, ganteng, nurunin dari papahnya kan. Kaya, sukses, punya bisnis, punya karyawan banyak. Cewek mana yang kagak mau? Betul gak? Tapi misalnya, dia jelek, miskin, ade banyak, tanggungan banyak, tapi masih ada yang mau. Saya bilang apa? Tuhan makasih. Saya jadi nemu cinta. Coba kita kaya raya, kesini naik Rolls Royce. Teman kita mah banyak Bapak Ibu, teman kita banyak. Karena kita kaya raya. Coba duit kita hilang, duit kita habis, kita bangkrut. Teman yang kemarin bilang mau mati buat kita, ya iyalah ngasih Indomie aja diludahin dulu sama kita. Berapa banyak sih orang mau berkawan sama orang sebenarnya gara-gara orang itu sesuatu atau seseorang? Kalau kita tidak punya apapun di dunia ini, kita lagi sulit, jangankan saudara, jangankan tetangga, saudara kandung aja bisa belaga kagak kenal. Keluarga besar itu bisa yang paling menyakiti dan menghina kita daripada tetangga. Malahan bisa jadi yang ngebantu kita orang asing. Maksud saya, kalau kita dikasih banyak kekurangan dalam hidup, bersyukur dah. Itu ntar, kalau kita punya banyak kekurangan, yang gak bisa kita ubah ya. Terus kita berusaha hidup, berjuang. Tuhan pertemuin kita justru sama orang-orang paling tulus. Bayangin gak, udah kita miskin, gak punya apa-apa, tidak terkenal. Yang mau deket kita emang bener-bener temen doang itu. Dia emang mau apa lagi sama kita? Kagak mau apa-apa. Makanya saya bilang, untung ya, coba waktu itu saya kaya raya, ganteng. Ada 100 perempuan deketin saya. Mungkin ada 1 yang tulus. Nah 99-nya saya bedainnya gimana?
Semua bilangnya, saya cinta kamu bukan karena harta. Katanya begitu. Jadi kekurangan ternyata seringkali bisa jadi kelebihan. Kelebihan bisa jadi kekurangan. Saya tuh paling takut baca garis tangan. Saya paling takut. Karena kungkung saya tuh waktu masih hidup, dia pegang tangan saya kan kagak tahu mau dibaca mau apa kan kungkung saya mah. Saya juga soto ini orang kungkung jualan besi, dulu tukang besi, distributor besi. Jadi dia kagak ngerti lah. Tapi dia bilang gini, gue lihat lu, istri lu minimal 2. Waduh, baru dilihat udah minimal 2. Hah, lihatnya dari mana kong? Garis yang mana nih? Enggak, gue lihat lu istrinya minimal 2 lu. Misalnya kong, aku bilang, saya tidak mau istri 2. Misalnya, saya berjuang, saya mau istri 1. Enggak, gue lihat lu gak bisa, ini udah takdir garis tangan lu. Semenjak itu saya gak mau, saya juga setiap kali ditanyakan ada namanya pace. Pebisnis tuh suka baca pace. Pace tuh kayak baca apa ya, baca energi dan takdir begitu-begitu dah, saya juga gak ngerti. Satu hari, kan namanya pace itu, ini tips and trick, tidak boleh memberikan jam lahir kepada orang sembarangan karena nanti dia baca pace kita katanya gitu. Nah saya bukan gak mau memberikan, saya aja gak yakin saya tahu jam berapa saya lahir. Katanya ada di akte jamnya. Saya bilang lah kalau suster ngasal tulis bagaimana ntar pace kita aneh dong. Tapi dia bisa baca saya di 22 Agustus kan, tanggalnya doang. Kan itu di Wikipedia ada. Ada satu ahli pembaca pace, dia bilang, Adit 22 Agustus 1996, kamu duduk di atas kelinci. Duduk di atas kelinci, rasanya bangku tadi. Lu duduk di atas kelinci. Lu mah ibarat kata, kalau nggak kaya banget istrinya banyak banget. Nah katanya duduk di atas kelinci begitu. Karena energi yang sama buat nyari duit, katanya energi yang sama buat dapet pasangan. Saya jujur, ketakutan om. Takutan saya apa? Saya tahu persis, saya tuh tidak dibesarkan dengan keluarga yang harmonis. Orang opa saya, istrinya 3 di waktu yang bersamaan. Detik ini siapa sih yang pernah ngalamin begitu? Omah saya itu mijitin kaki dan bikinin ayam arak buat istri keduanya opa. Pas lahiran. Jadi melihat orang istrinya 2, suaminya 3, itu setiap hari. Saudara saya mana yang istrinya 1? Mama papa saya aja pisah waktu saya usia 3 tahun. Jadi kalau ngomongin cinta, ngomongin kesetiaan, itu kagak pernah ada di kamus saya dari waktu saya bayi sampai saya gede. Saya nginep kalau setiap minggu 1 kali ke puncak, itu bareng istri pertama dan istri kedua opa. Istri pertama tuh sama omah saya asli, sama istri kedua opa. Kita lari pagi bareng. Sampai sekarang nih, kalau istri ketiga opa ulang tahun, saya masih telepon, Oma selamat ulang tahun. Karena oma saya aja, kalau istri ketiga opa ulang tahun, dia bikinin bakmi ulang tahun, pakai telur puyuh merah. Jadi kalau tentang kesetiaan, gimana ya? Saya tidak mengenal kata-kata itu. Menurut saya setia itu adalah, kalau kamu kuat ya setia sama 3-tiganya, kan mati tuh begitu. Saya bilang Tuhan saya, kalau Tuhan saya hidup, pasti dia lebih besar daripada DNA, dia lebih besar daripada pace, Tuhan saya pasti lebih besar daripada garis tangan. Mau garis tangan saya tukang selingkuh, mau pace saya duduk di atas kelenci, mau DNA saya memang, karena Bapak Ibu kalau baca DNA, ilmu pengetahuan, dia bilang memang ada orang yang DNA-nya tidak setia, mati ya. DNA-nya tidak setia. Bagaimana tuh kalau DNA-nya tidak setia? Saya enak banget nyalahinnya. Ya memang garis tangan saya, memang DNA saya, memang didikan saya, memang pace, saya duduk di atas kelenci. Tapi karena ngeliat dia, saya bilang, saya nih sudah sakitin orang. Yang paling baik buat saya. Kalau saya terus-terusan hidup kayak begini, jangan-jangan kalaupun saya masuk surga, saya loncat bunuh diri di surga ke neraka, saking ngerasa gak layak. Pernah gak kita sakitin orang begitu rupa? Entah suami, entah istri, entah anak. Tapi orang ini bukannya membales kejahatan kita, dia malah terima kita, berulang lagi, berulang lagi.
Bapak Ibu, yang saya share ini bukan yang ada dari buku, bukan ada dari Alkitab, tapi apa yang jadi kehidupan saya pribadi. Tuhan kita itu lebih besar daripada pace, DNA, dan garis tangan kita. Betul, kalau ada orang bilang, lu keluarga lu semuanya rusak. Keluarga lu emang udah keturunan orang jahat lu. Kalaupun kita memang keturunan, emang kita brojol dari setan nih misalnya. Benar-benar Lucifer lahirin anak kita tuh misalnya. Misalnya saking jahatnya gitu. Selama masih nafas hidup masih ada di mulut hidung kita, Tuhan masih kasih kesempatan buat kita berubah. Dan Tuhan justru cari orang makin berdosa makin dia cari. Supaya apa? Yakub yang jahat, Israel yang jahat. Buktinya jadi berkat buat seluruh bangsa. Mesias lahir dari keturunannya. Tuhan Yesus lahir dari keturunannya. Artinya, berbanggalah dalam Kristus bukan karena kita suci, bukan karena kita hebat, tapi karena kita yang jahat dan menjijikan dan berpenyakit dosa bisa Tuhan ubahin begitu rupa sampai jadi orang yang gak pernah kita kenal. Kok bisa ya kita begini? Padahal dulu kita jahat sekali. Dan kalau itu terjadi, semua karena Tuhan. Karena udah pasti bukan karena kita. Tidak mungkin Bapak Ibu, Tuhan bisa bekerja kepada kita. Kan kita suka ngomong gini, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ada. Ada yang mustahil buat Tuhan. Bapak Ibu mungkin gak percaya, saya teliti Alkitab, ternyata ada. Ada yang mustahil buat Tuhan. Apa tuh yang mustahil buat Tuhan? Yang mustahil buat Tuhan begini. Orang yang dengan sengaja terus-menerus memilih hidup dalam dosa, sekalipun Tuhan tidak akan bisa pindahkan ke sorga. Orang dengan sengaja terus-menerus pilih hidup dalam dosa, Tuhan sekalipun tidak bisa pindahkan dia. Tiba-tiba ubah hati dia secara ajaib. Kalau dia tidak mau, tidak bisa. Dan di situ itu indahnya jadi manusia. Karena Tuhan tidak akan ngerecokin hati kita. Tuhan akan kasih kita kebebasan yang terhormat. Itu kebebasan yang terhormat. Sampah mana yang bisa milih mau jadi sampah atau tidak? Kita adalah sampah, betul. Tapi kita bisa milih kita tetap mau jadi sampah atau mau jadi indah. Kalau mau jadi indah, cuman jalurnya cuman satu, darah Yesus, titik. Tapi kalau kita pilih, enggak, saya memang pengen tetap jadi sampah. Mau orang tua kita doain kita sampai mati, mau istri kita sujud sembah, sujud palanya berdarah cuman buat minta tolong kita berubah. Mau apapun di dunia ini terjadi, tetap kita berdosa aja kalau kita milih berdosa. Itu karena Tuhan memberikan kita kebebasan yang terhormat, namanya roh. Itulah kenapa Lucifer aja bisa memberontak. Orang bilang gini, kalau Tuhan hebat, kok ada neraka? Kata ateis. Kalau Tuhan hebat, kok ada iblis? Kalau Tuhan hebat, kenapa dunia ini jahat begini? Kalau Tuhan emang baik dan hebat, kenapa banyak penderitaan di dunia ini katanya? Karena Tuhan yang hebat itu memutuskan satu hal dan satu hal ini mengubah segalanya. Tuhan memutuskan untuk tidak ikut campur atas pilihan hidup yang dibuat oleh roh. Mau itu iblis, mau itu manusia, Adam dan Hawa, itu cerita pertama dalam Alkitab kan. Itu cerita tentang cuma satu hal kan. Tentang manusia yang bisa dikasih larangan, tapi kalau manusia itu memilih, Tuhan pun tidak bisa menahannya. Bisa gak Tuhan dari awal tahan itu? Jangan gak makan buah itu, jangan makan buah itu. Artinya, saya bilang, kehebatan Tuhan yang luar biasa, itu bukan hanya karena dia maha kuasa. Maha kuasa mah gampang, maha kuasa mau ngapain pun boleh dong. Masa kita mau tiru Tuhan karena kemahakuasaannya? Misalnya kita bilang, Tuhan baik ya. Iyalah Bapak Ibu, kalau dia berkuasa dia baik mah gampang. Yang hebat, yang pernah saya khotbahin di sini pertama kali kalau ingat. Poinnya adalah Tuhan yang maha kuasa itu memilih membatasi dirinya sendiri. Kalau saya bilang ada yang mustahil, maksudnya itu begini. Seorang bapak yang cinta sama anaknya, mungkin gak? Bisa gak? Saya gak bilang mungkin. Bisa gak? Dia tusuk anaknya. Dia permaluin anaknya, dia telanjangin anaknya, dia tusuk, dia ludahin kalau dia sayang sama anaknya. Bisa begitu? Dibayar dah 20 triliun gitu, bisa.
Seorang ibu yang lahirin dan sayang sama anaknya, bisa gak suruh jual aja nih 15 juta? Bisa. Kalau dibilang bisa, punya kekuatan? Punya. Tapi hatinya bisa gak? Siapa yang membatasi dirinya? Allah membatasi diri sendiri karena Allah sendiri yang membuat tatanan moral. Itulah kenapa tatanan moral itu hal yang paling berharga buat manusia. Karena itu satu-satunya yang membuat kita menyerupai Allah. Bukan karena mata kita dua. Kan katanya kita segambar dan serupa dengan Allah. Itu bukan karena mata kita dua, rambut kita panjang. Emang maksudnya menyerupai Allah maksudnya apa? Maksudnya menyerupai Allah adalah Allah yang maha kuasa ini membatasi dirinya dalam integritas dan keadilan. Artinya Allah yang luar biasa itu akan adil. Sekalipun dia sayang mati sama kita, dia kirim anaknya ke dunia ini menebus dosa kita. Berarti kan dia sayang banget. Jadi jangan pusing kalau cuma tentang uang apa. Nyawa anaknya aja Bapak kasih. Tapi sekalipun dikasih, kalau kita tetap terus menerus milih dalam dosa, Bapak tetap tidak bisa taruh kita tiba-tiba di sorga cuma gara-gara Bapak pengen. Itulah keadilan yang paling luar biasa dari Allah kita. Allah kita adalah orang yang sangat konsekuen dan berintegritas. Makanya kata kitab Timotius, sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Maksudnya tidak dapat menyangkal dirinya adalah seorang raja dan hakim yang adil. Walaupun dia raja yang berkuasa, tapi kalau anaknya sendiri bikin salah, dia hukum. Itu raja yang adil. Sekalipun anaknya sendiri, nih anak ke-12-nya bikin salah, dia sayang mati sama anaknya. Kalau anaknya hidup sengaja terus menerus dalam dosa sampai mati tidak bertobat, tidak ada yang bisa Tuhan lakukan. Yang Tuhan bisa lakukan hanya selama anak-anaknya masih hidup, dia pakai segala cara. Peristiwa hidup, 3 cara nih Tuhan menegur manusia. Ini 3 cara ekstrim. Biasanya yang dapat begini, biasanya saya sebut anak kesayangan Tuhan. 1, jatuh miskin. 2, jatuh sakit. 3, ditinggal orang yang disayang. Bisa mamahnya, bisa anaknya. Cara Tuhan membentuk kita, kalau sudah sangat ajaib caranya biasanya cuma 3 itu doang. Jatuh miskin, jatuh sakit, atau ditinggal orang yang disayang. Oleh karena itu, jadilah seperti Daud, lemah lembut. Daud itu berdosa Bapak Ibu. Dia ngintip perempuan mandi, dia bunuh suaminya cuma buat dapat perempuan itu. Sangat berdosa, tapi Tuhan tetap pakai dia, keturunan Daud lah tetap yang dipilih untuk menurunkan Mesias. Kenapa? Karena Daud, sekalipun dia berdosa, kenapa disebutnya lemah lembut? Karena dia mau berubah. Kita berdosa. Apakah kita Daud atau kita Yudas Iskariot? Yudas Iskariot berdosa. Tapi sampai mati, dia cuma menyesali terus tidak pernah berubah. Nyesel sih, sedih sih, tapi tidak pernah berubah. Kalau Daud, dia menyesali, tapi dia berubah. Apakah berubah bisa tiba-tiba? Tidak bisa. Orang yang benar-benar mau berubah, bukti nyatanya apa? Sangat sederhana. Setiap hari ada gak baca Alkitab? Setiap hari ada gak berdoa? Bilangnya mau berubah. Kalau setiap hari tidak ada baca Alkitab, tidak ada berdoa, bagaimana cara Tuhan ngerubah kita lewat cara apa? Akhirnya kalau kita tidak lemah lembut, Tuhan harus pakai 3 cara tadi. Dibikin jatuh miskin, kalau kita jatuh miskin besok tidak tahu makan apa, anak kita besok tidak tahu makan apa, akhirnya kita terpaksa ngapain? Berdoa kan. Baru kita cari Tuhan. Atau kita jatuh sakit, kita gak miskin, kita kaya raya. Tapi kita jatuh sakit, kita gak bisa ngapa-ngapain. Saat kita jatuh sakit, kita terpaksa ngapain? Cari Tuhan. Atau orang yang kita sayang meninggalkan kita. Baru lahiran anak, anaknya meninggal. Sayang sama orang tuanya meninggal. Baru dapat jodoh, jodohnya meninggal. Kita terpaksa ngapain? Cari Tuhan. Apa harus nunggu 3 itu kejadian? Baru kita cari Tuhan. Itu kayak orang tua, nunggu gebukin anaknya, baru anaknya mau lepas handphone. Orang tua bilang, kamu main handphone gak apa-apa. Masalahnya kamu udah main handphone 13 jam. Belum makan, kamu belum mandi, kamu belum tidur.
harus direbut handphonenya. Nggak dikasih. Akhirnya mamanya apa? Matiin listrik misalnya. Masa harus nunggu dimatiin listriknya baru kita berhenti main handphone? Masa harus diancam? Ya udah, kalau gitu mama panggil papa ya, nanti papa yang paksa. Berapa banyak orang Kristen nunggu dipaksa model begitu. Kalau udah terpaksa, mau nggak mau harus. Hari ini kita belajar. Tuhan tuh cinta kita sekali. Tapi ini bukan berita baik Bapak Ibu. Buat daging kita ini berita paling buruk. Karena Tuhan yang mencintai kita itu akan melakukan apapun yang dia bisa. Seperti seorang tua yang menyayangi anaknya akan melakukan apapun yang dia bisa selagi anaknya masih hidup dan masih bisa berubah. Dia akan melakukan apapun supaya anaknya berubah. Sekalipun itu membuat anaknya jatuh miskin, jatuh sakit, atau kehilangan orang yang sangat disayang, pasti akan dilakukan. Selama anaknya masih bisa berubah. Karena sebagai orang tua, kalau kita jadi Tuhan, kita jadi orang tua nih. Mana yang kita pilih? Anak kita kaya raya, sehat tapi mati masuk neraka. Atau kita bikin dia sakit, kita bikin dia miskin, tapi dia datang cari kita lalu dia berubah. Pasti kita pilih yang kedua. Masa kita mau jalur itu? Kalau Tuhan tidak cinta kita, itu berita baik. Karena kita bisa seenak-enaknya di dunia. Tapi karena Tuhan begitu cinta kita, Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita, dan Roh Kudus tidak akan berhenti menggarap kita. Bapak Ibu duduk di kursi ini, beribadah sebagai orang Kristen, itu bukan berita baik. Itu berita yang sangat buruk. Karena hidup kita gak bisa seenak-enaknya lagi. Kalau kita anak yatim piatu, tidak punya orang tua, kita mau setiap hari ngelem, pakai narkoba, siapa yang larang? Gak ada. Kita mau pakai tabung pink, gak ada yang larang. Tapi kalau kita punya orang tua dan orang tuanya sayang lagi sama kita, siap-siap aja. Tidak akan kita bisa sebebas-bebasnya berkeliaran di rumah sambil pakai narkoba. Gak bisa. Untungnya orang tua kita yang ini, Tuhan Yesus, itu bukan orang tua yang, ih najis kamu pakai narkoba, pergi kamu dari rumah saya. Enggak. Tapi inisialnya adalah, kalau kita pakai narkoba, ibarat kata nih contohnya di dunia nyata, orang tua kita tipe yang, yaudah sini kamu. Gak apa-apa. Papa bantu kamu sampai sembuh. Di sini Bapak Ibu mau sembuh? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau sembuh, Bapak Ibu sudah 50% sembuh. Karena kebanyakan orang bahkan tidak sadar dia sakit. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ada Tuhan, selalu ada harapan dengan kuasa